Lahir berwajah badut, ia selalu menutupi wajahnya agar tak menakuti orang, hingga kulitnya luka parah. Pengusir setan pun terkejut melihat manusia berbagi tubuh dengan iblis. Demi mengakhiri deritanya, pengusir setan usul menyegelnya dalam kotak sebelum roh jahat diusir. Terpaksa, si badut pun percaya. Tak disangka, pengobatan itu ternyata ritual pengorbanan. Selama badut disegel, kotak itu mampu mengabulkan permintaan. Syaratnya, ia harus membunuh 6 jiwa demi mewujudkan keinginan. Sang pengusir setan pun bertransaksi dengan si badut demi mendapatkan anak di usia tua. Sejak itu, si badut menjadi korban yang tersegel selamanya dalam kotak gelap. 100 tahun kemudian, pria tua yang sakit parah dan sekarat membayar mahal demi kotak itu. Begitu penjualnya pergi, ia segera memohon agar bisa hidup abadi. Sambil menatap badut di sungai, nenek itu tersenyum menyeramkan. Saat cakar iblis merayap keluar kotak, ritual pengorbanan resmi dimulai. Si penjual yang baru memegang uangnya pun menjadi korban pertama. Di depan si nenek, badut menyeret penjual ke sungai demi tumbal pertama. Kurang 5 orang lagi, ia pun mengincar pegawainya. Ia menyuruh putranya menaruh kotak boneka di gudang, tempat Koki dan pembantu biasa bertemu diam-diam. Malam itu, saat Koki mengajak pembantu ke sana, mereka malah mendengar suara aneh di sekitar gudang. Pembantu takut ketahuan oleh majikannya, jadi mereka buru-buru mengakhiri pertemuan itu. Tak disangka, begitu pembantu pergi, Koki mendengar suara berdesis dari kamar sebelah. Mengikuti suara itu, ia melihat sebuah kotak yang sedang berbunyi. Saat kotak itu terbuka, lampu di dalam ruangan mulai berkedip-kedip. Secara naluriah, Koki ingin segera pergi. Namun di detik berikutnya, anak yang bersembunyi di luar mendengar keributan, lalu mengintip melalui celah pintu. Ia melihat Koki tewas mengenaskan, lalu diseret paksa masuk ke kotak oleh badut sebagai pengorbanan kedua. Setelah 2 korban jatuh, kondisi nenek yang tadinya lemah mulai membaik secara nyata. Sang anak gembira, namun muncul niat jahat. Ia berencana menjadikan mantan pacar yang mengkhianatinya sebagai korban ketiga. Ia membujuk mantannya datang ke rumah, lalu menangkap dan mengikatnya di gudang kayu. Kotak itu tampak seperti alat penghukum yang akan mengadilinya, diletakkan tepat di hadapannya. Melihat sosok badut lapar yang ada di depannya, wanita itu pun segera diseret masuk kotak sebagai tumbal ketiga. Kini, masih dibutuhkan 3 orang lagi agar nenek bisa hidup abadi. Sang anak pun mengincar pembantu rumah sebagai target. Ia pun diam-diam menuangkan obat ke gelas saat pembantu lengah. Tanpa sadar, sang pembantu langsung meminumnya hingga lemas. Saat berjalan pusing menuju kamar, di tikungan tangga, ia dihadang badut yang siap memburunya. Ia menjerit ketakutan dan lari ke bawah. Pelayan lain segera datang menolong. Tapi, pada saat itu, sang pengasuh sudah ketakutan setengah mati. Belum sempat bicara sudah pingsan. Saat sadar di kamarnya, dia segera melapor soal makhluk itu dan ingin berhenti kerja untuk pulang. Tapi majikannya mengira dia